Selain itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka pemerasan pengisian jabatan pangkat desa. Dalam operasi tangkap tangan OTT di Pati, Jawa Tengah, KPK menemukan uang sebesar 2,6 miliar rupiah yang berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa. Uang tersebut dikumpulkan untuk Bupati Sudewo melalui 3 orang kepala desa yang merupakan tim sukses Sudewo. Dalam kasus ini, Sudewo mematok 125 juta sampai 150 juta rupiah untuk jabatan tertentu. Uang tersebut wajib dibayarkan, jika tidak Sudewo CS mengancam menyetop pembukaan jabatan perangkat desa. Selain Bupati Pati Sudewo, KPK juga menetapkan 3 tersangka lain, yakni Kades Karangnowo Abdul Siono, Kades Arumanis Sumarjono, dan Kades Sukorukun Karjan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Sudewo langsung ditahan KPK. ON selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jaken dan saudara Jion selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para caperdes, ya, calon perangkat desa. Tuh. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Jion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar, ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Jion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Jion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Jion ini dinaikin, ya, tentunya juga untuk keuntungan mereka, ya. Dan dikumpul-kumpul karena memang banyak gitu, ya. Tadi sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah Kecamatan Jaken saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan oleh Jion dan saudara Zan selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para caperdes untuk kemudian diserahkan kepada Yon yang selanjutnya diduga akan diteruskan kepada saudara SDW. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari hari ini, ya, sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari penetapan tersangka terhadap Wali Kota Madiun dan Bupati Pati oleh KPK, langsung saja kita bergabung dengan reporter TV One Brilian Syaheran yang sudah berada di gedung KPK. Selamat pagi Brilian, silakan dengan update terkini dari KPK. Baik Mala, Duhan dan juga pemirsa, betul sekali bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menetapkan Bupati Pati Sudewo beserta dengan Wali Kota Madiun dan juga beberapa orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus 2 OTT yang berbeda pada Selasa malam di Gedung Merah Putih KPK yang ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Kita akan berfokus kepada OTT di daerah Pati di Jawa Tengah, di mana ini Bupati Pati periode 2025 sampai dengan 2030 Sudewo ini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi ini terkait dengan pemerasan jual beli jabatan atau caperdes, dan juga memang ia ditetapkan bersama dengan 3 orang lainnya yakni Suyono, Sumarjono dan juga Karjan yang merupakan kepala desa dari Kecamatan Jaken. Adapun juga PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur
Rahayu ini menyatakan bahwa untuk modus pemerasan yang dilakukan oleh para tersangka ini berawal dari pembukaan formasi jabatan perangkat desa dengan total 601 jabatan atau kursi kosong pada Maret 2026. Adapun juga Sudewo dinyatakan oleh Asep Guntur Rahayu bahwa ia mematok tarif ini senilai 165 juta sampai dengan 225 juta yang ini sebelumnya sudah di markup oleh Sumarjiono dan juga Suyono yang sebelumnya 125 sampai dengan 150 juta. Dan dalam proses ya para Caperdes ini juga diancam apabila tidak memenuhi syarat maupun ketentuan ini nanti ke depannya ini tidak akan dibuka lagi formasi Caperdes. Kemudian juga tim penyidik KPK dalam perkara ini berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai 2,6 miliar rupiah yang berhasil diamankan dari 8 kepala desa yang ada di Kecamatan Jaken dan berhasil dikumpulkan sampai dengan tanggal 18 Januari 2026 kemarin. Adapun juga kita akan berfokus kepada 2 karena di gelar perkara yang sama, ini KPK juga meretapkan Wali Kota Madiun, Maidi beserta 2 orang lainnya sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi yakni Kepala Dinas PUPR Kota Madiun yakni Tarik Megah dan juga pihak swasta Rohim Rudianto dalam tindak pidana korupsi, dana social responsibility atau CSR, dan dugaan fee proyek atau gratifikasi. Di mana memang dari total 9 orang yang diboyong dari Madiun ke Jakarta, Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif, akhirnya ini pihak KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Dan juga tim penyidik KPK berhasil mengamankan barang bukti yang merupakan uang senilai 550 juta rupiah dari 2 tersangka yakni TM dan juga RR. Adapun juga untuk proses hukum yang berlangsung untuk OTT yang ada di Madiun ini, pihak KPK telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Adapun juga meski modus dan juga objek perkara antara 2 OTT ini berbeda, namun keduanya ini dijerat dengan pasal yang sama yakni pasal 12 huruf E dan juga huruf B terkait dengan tindak pidana korupsi atau pemerasan dalam jabatan dengan ancaman hukuman pidana penjara minimum 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup untuk denda ini di 200 juta rupiah minimum sampai dengan 1 miliar rupiah. Adapun juga memang untuk seluruh tersangka saat ini sedang dalam proses penahanan di rutan KPK yang ada di Kuningan Jakarta Selatan ini sampai dengan 20 hari ke depan atau tanggal 8 Februari 2026 mendatang. Dan nantinya akan berpeluang untuk diperpanjang apabila pemeriksaan baru ini diperlukan dan juga nantinya sebelum berkas nanti akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Adapun Mala dan juga Duhan dan juga pemirsa memang di awal tahun 2026 ini tim penyidik KPK telah melakukan sebanyak 3 OTT. Sebelum OTT 2 OTT ini tim penyidik KPK telah melakukan operasi tangkap tangan atau operasi senyap ini di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang ada di kantor Madya Jakarta Utara. Dan tentunya kita akan nantikan bersama-sama bagaimana perkembangan dari kasus OTT dalam 2 perkara ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda, Duhan, Mala di studio. Baik, informasi lengkap dari Brilian Syahran dari Gedung Merah Putih KPK. Terima kasih untuk informasinya dan selamat kembali bertugas, Brilian.